Baik, di part 2 ini saya akan coba menjelaskan tentang pembaruan KUHP. Itu dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama adalah kriminalisasi, kemudian dekriminalisasi, rekriminalisasi, depenalisasi, yang terakhir adalah mitigering. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang kriminalisasi. Kriminalisasi ini merupakan penciptaan delik baru, yang mana jika suatu perbuatan yang tadinya perbuatan tersebut bukan tindakan pidana, bukan merupakan tindak pidana, tetapi karena perkembangan masyarakatnya kemudian perbuatan ini menjadi dapat dipidanakan, maka diterbitkanlah undang-undang baru atau aturan baru. Contoh di sini ada Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965. Di sini tentang penodaan agama yang dulunya di dalam KUHP itu hanya ada pada pasal 156 KUHP. Namun pasal ini hanya berkaitan dengan agama, bukan merupakan delik agama. Dalam delik ini sebenarnya harus dijelaskan secara khusus bagaimana jenis penodaan agama itu atau bagaimana penghinaan terhadap agama itu, misalnya contoh penghinaan terhadap nabi, penghinaan terhadap kitab suci, penghinaan terhadap ulama, dan penghinaan terhadap yang lainnya. Kemudian di sini ada dekriminalisasi. Dekriminalisasi ini merupakan kebalikan dari kriminalisasi. Jadi di mana suatu proses pembaruan yang tadinya perbuatan ini dapat dipidanakan, namun karena perkembangan masyarakatnya perbuatan ini menjadi tidak dapat dipidanakan, artinya deliknya tidak diberlakukan atau dimandulkan. Contoh di sini ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 1967 yang mana di sini menjelaskan tentang penarikan cek kosong. Tindak pidana akibat dari adanya undang-undang ini, tidak ada orang yang berani atau tidak ada orang yang mau melakukan transaksi dengan cek kosong tersebut karena mereka takut dikenakan sanksi pidana. Kemudian di sini ada rekriminalisasi. Saya ingat sekali trik cara menghafalkan rekriminalisasi ini. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu Prof. Heni Nuraini. Di sini ada rekriminalisasi ini adalah perbuatan yang tadinya dapat dipidanakan atau kriminalisasi. Namun karena perkembangan masyarakatnya, perbuatan ini menjadi tidak dapat dipidanakan atau dimandulkan, yaitu dekriminalisasi. Dan kemudian perbuatan ini menjadi dapat dipidanakan kembali menjadi rekriminalisasi. Jadi apabila singkatnya, ilustrasinya, rekriminalisasi ini adalah diciptakannya delik baru, kemudian dimandulkannya undang-undang tersebut atau aturan tersebut, kemudian diberlakukannya kembali, yaitu rekriminalisasi. Atau di sini kriminalisasi ditambah dekriminalisasi sama dengan rekriminalisasi. Kemudian di sini ada contohnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1967 tadi dicabut, diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1971, sehingga penarikan cek kosong ini tidak dapat dipidanakan. Alasannya diberlakukan kembali. Kemudian ada
depenalisasi, yaitu perbuatan yang tadinya diancam pidana kemudian pidananya dimungkinkan untuk diganti. Contohnya sanksi kurungan, sanksi yang tadinya kurungan diganti menjadi sanksi administrasi. Kemudian di sini ada mitigering. Mitigering ini adalah suatu proses pembaruan yang tadinya perbuatan ini dikenakan sanksi yang sangat berat, kemudian sanksinya diganti menjadi lebih ringan. Contohnya sanksi pidana hukuman mati diganti menjadi sanksi pidana seumur hidup. Baik, saya akan melanjutkan sedikit lagi mengakhiri bab 3. Ini ada metode pembaruan KUHP. Metode pembaruan KUHP ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah evolusi atau evolusionis, yang kedua adalah kompromis, yang ketiga adalah global. Baik, saya akan jelaskan metode evolusionis ini adalah pembaruan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru di dalam KUHP. Contoh, di sini ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 yang mana isinya tentang penertiban perjudian. Kemudian undang-undang ini merubah pasal 542 KUHP tentang perjudian yang tadinya ada di dalam buku 3, maka pasal ini dirubah menjadi pasal 303 bis. Bis ini artinya kedua kali dan dipindahkan ke dalam buku 2 KUHP yang berisi tentang kejahatan. Sehingga konsekuensi dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974, maka segala macam bentuk perjudian ini adalah merupakan tindak pidana kejahatan karena telah diatur di dalam buku 2 KUHP dan sanksi pidananya menjadi dinaikkan atau diperberat karena merupakan kejahatan. Nah, kemudian di sini ada kompromis. Kompromis ini adalah metode pembaruan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru di dalam KUHP. Contohnya, di sini ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1976 tentang sarana prasarana penerbangan, dan melalui undang-undang ini ditambahkannya bab baru ke dalam KUHP, yaitu bab 28A di dalam buku 2 pasal 479A sampai dengan pasal 479R. Kemudian di sini ada metode pembaruan global. Ini adalah pembaruan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material atau hukum pidana formil. Ini contohnya ada Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 yang mana tentang tindak pidana perekonomian yang mengatur baik pidana formil maupun material. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, itu kiranya yang bisa saya sampaikan di dalam bab 3 ini. Semoga ilmu yang saya pelajari hari ini bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya, dan bagi yang menonton video ini pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.